هيا نتعلم اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. كيف حالكم؟ الحمد لله أنا بخير. ما درسنا الآن؟ Jawabannya, darsuna al-an al-lughatul arabiyyah. Qabla an nabtadi'a hadha ad-dars, hayya bina naqra'u ad-du'a. Isti'dadan ad-du'a'u qabla at-ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Fi hadzal yaum nahnu sanata'allam 'anid darsil awal. Hari ini kita akan belajar pelajaran pertama, bab yang pertama, yaitu tentang as-sa'ah atau waktu. Pada as-sa'ah kita akan belajar maharatul istima'. Yang kedua, tentang at-taraqib. Pada maharatul istima' kita akan belajar tentang al-mufradat atau kosakata. Dan pada at-taraqib kita akan belajar al-fi'lul mudhari' wal fi'lul amr. Untuk lebih jelasnya, silahkan ikuti penjelasan Bu Guru, disimak baik-baik. Yang pertama, tentang al-istima'. Di sini ada beberapa al-mufradat. Ada as-sa'atul wahidah atau jam 1, as-sa'atul tsaniyah jam 2, as-sa'atul tsalitsah jam 3, as-sa'atul rabi'ah jam 4, as-sa'atul khamisah jam 5, as-sa'atul sadisah jam 6, as-sa'atus sabi'ah jam 7, as-sa'atus thaminah jam 8. Berikutnya ada as-sa'atut tasi'ah jam 9, as-sa'atul 'ashirah jam 10, as-sa'atul hadiyata 'ashrah jam 11, as-sa'atus thaniyata 'ashrah jam 12, as-sa'atul wahidatu wan nisf jam 1:30 atau jam setengah 2. As-sa'atul tsalitsatu wan nisf jam 3:30. As-sa'atul tsaminatu wan nisf jam 8:30. As-sa'atul 'ashirah wan nisf jam 10:30. Jadi wan nisfi itu artinya lebih 30 menit. Berikutnya kita akan belajar at-taraqib tentang al-fi'lul mudhari' yang artinya kata kerja langsung, dan al-fi'lul amri yang artinya kata kerja perintah. Yang pertama, al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan pekerjaan itu sedang dilakukan atau akan dilakukan. Ciri-ciri dari fi'il mudhari' diawali huruf mudhoro'ah. Huruf mudhoro'ah itu tambahan di awal kata. Ada hamzah, ta, ya, dan nun. Berikut pembagiannya. Untuk huruf hamzah itu awalan dari kata ganti ana.
Huruf ta itu awalan untuk kata ganti anta, anti, hia, dan sejenisnya. Huruf ya awalan dari kata ganti huwa dan sejenisnya. Huruf nun awalan dari kata ganti nahnu. Kata ganti bisa juga disebut domir dalam bahasa Arab ya. Bu Arda langsung contohkan saja ya. Misalkan pergi. Kata dasarnya adalah dhahaba. Kita akan ubah kata dhahaba ini menjadi fi'il mudhari'. Langkah pertama, menambah huruf mudhari'ah atau tambahan di awal kata. Misalkan kita akan menggunakan domir huwa. Nah, domir huwa ini imbuhan huruf di awalnya adalah ya. Dari kata dhahaba menjadi ya dhahaba. Ya, itu langkah pertama. Yang kedua, huruf kedua di awal, kedua dari awal diharokatkan menjadi sukun. Harokatnya menjadi sukun. Nah, mana huruf yang kedua? Ya, huruf pertama. Zal, huruf kedua. Jadi yang disukunkan adalah huruf zal menjadi yadhaba. Kemudian langkah terakhir, harokat terakhirnya dijadikan dhammah. Harokat pada huruf terakhir. Huruf terakhir di sini adalah ba, maka ba-nya didommahkan. Yang awalnya fathah kita dommahkan menjadi yadhabu. Nah, selesai sudah kita merubah fi'il mudhari'. Dari yang kata dasar dhahaba artinya pergi menjadi yadhabu. Dia sedang pergi atau dia laki-laki sedang pergi. Sebenarnya tanpa diartikan sedang, dia pergi. Itu tidak apa-apa. Tapi kita harus tahu penggunaannya. Kalau yadhabu itu adalah kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Berikutnya, perubahan fi'il mudhari' ketika dimasuki isim dhamir atau kata ganti. Bu Arda tetap menggunakan kata yadhabu ya. Untuk dhamir huwa, yadhabu, imbuhan di awal adalah ya. Untuk dhamir hiya, imbuhan di awal ta menjadi tadhabu. Kemudian untuk anta, imbuhan di awalnya sama dengan hiya, yaitu ta menjadi tadhabu. Berikutnya anti. Nah, kalau anti ini ada imbuhan di awal dan ada imbuhan di akhir. Di awal ditambah ta dan di akhir ditambah ya sukun dan nun fathah menjadi tadhabina. Yang awalnya ba-nya berharokat dhammah, karena sesudah ba ada ya sukun, maka huruf ba-nya menjadi kasroh. Berikutnya ana, imbuhannya hamzah menjadi adhabu. Yang terakhir nahnu, imbuhannya nun menjadi nadhabu. Itu tadi perubahan fi'il mudhari' jika dimasuki beberapa isim dhamir. Kita harus hafal ya, imbuhan awalnya apa saja. Itu yang harus kita hafalkan. Berikutnya, contoh dalam kalimat. Misal, Muhammad pergi ke sekolah pada pukul 7. Muhammad, nama orang, tidak bisa diartikan, kita tetap tulis Muhammad. Nah, Muhammad di sini adalah nama satu orang laki-laki. Jika diketahui nama orang, maka kita menggunakan kata ganti huwa atau hiya. Karena di sini Muhammad laki-laki, maka kita menggunakan huwa. Pergi. Nah, imbuhan pergi untuk huwa apa?
ya di awalnya ya. Jadi pergi bahasa Arabnya yadhabu. Karena Muhammad, maka yadhabu imbuhan awalnya ya. Ke sekolah pada pukul 7. Ilal madrasati fis sa'atis sabi'ah. Muhammad pergi ke sekolah pada pukul 7. Muhammad yadhabu ilal madrasah fis sa'atis sabi'ah. Contoh kedua. Kamu laki-laki pergi ke sekolah pada pukul 7. Kamu laki-laki bahasa Arabnya anta. Pergi. Nah, dari yadhabu itu imbuhannya ya. Kalau kamu laki-laki imbuhannya adalah ta. Jadi tadhabu. Ke sekolah pada pukul 7. Ilal madrasati fis sa'atis sabi'ah. Yang terakhir, saya pergi ke sekolah pada pukul 7. Saya bahasa Arabnya ana. Pergi. Dari kata tadhabu yang imbuhannya ta, kalau ana imbuhannya hamzah, jadi adhabu. Ke sekolah pada pukul 7. Ilal madrasati fis sa'atis sabi'ah. Nah, jadi terlihat ya perbedaannya. Muhammad yadhabu, anta tadhabu, ana adhabu. Itu tadi contoh fi'il mudhari'. Berikutnya kita akan belajar tentang fi'lul amri atau fi'il amr. Fi'il amr adalah bentuk kerja, maksudnya bentuk kata kerja yang digunakan untuk memerintah. Namun tidak semua kosakata bisa dijadikan fi'il amr ya. Hanya kata kerja saja yang bisa dijadikan fi'il amr, yang sebelumnya berasal dari fi'il mudhari'. Kalau kata benda itu tidak bisa. Buku. Nah, gimana tuh mau dijadiin kata perintah? Bukulah, gak bisa ya. Kalau kata kerja, buka, bukalah, bisa. Oke? Berikutnya kita langsung bagaimana cara merubah fi'il mudhari' menjadi fi'il amr. Yang pertama, menghilangkan huruf mudhari'ah. Nah, kalau fi'il mudhari' ditambah mudhari'ah, kalau fi'il amr dihilangkan dulu mudhari'ahnya. Berikutnya, yang kedua, menambah huruf hamzah di awal kata. Ketiga, jika dua huruf terakhir fi'il mudhari' berharokat dhammah, maka huruf hamzah pada fi'il amrnya dhammah. Tapi, kalau huruf terakhir dari fi'il mudhari' harokatnya fathah atau kasroh, maka hamzah pada fi'il amrnya berharokat kasroh. Yang terakhir, huruf terakhir dari fi'il amr disukunkan. Itu tadi langkah-langkahnya. Sekarang kita langsung ke contoh bagaimana cara merubah. Misalkan di sini pergi. Ya, sedang pergi. Yadhabu. Kita ubah jadi fi'il mudhari'. Yang pertama, menghilangkan huruf mudhari'ah atau menghilangkan imbuhan di awal kata, yaitu ya. Imbuhannya ya ya. Nah, jadi seperti ini. Dhahabu. Tadanya berharokat sukun. Nah, harokatnya tidak buarda ubah dulu. Yang kedua, menambah huruf hamzah di awal kata. Jadi, setelah ya-nya kita hapus, sekarang kita tambah huruf hamzah di depan menjadi, nah seperti itu, hamzah, dzal berharokat sukun, kemudian habu. Yang ketiga, perhatikan harokat dari dua huruf terakhir. Ya, dua huruf terakhir. Yang mana dua huruf terakhir? Huruf terakhir sendiri adalah ba. Huruf kedua dari akhir adalah ha. Jadi yang diperhatikan adalah huruf ha. Huruf ha-nya harokatnya fathah. Nah, tadi penjelasan di awal, kalau harokat dua terakhirnya itu fathah atau kasroh, maka hamzahnya dikasrohkan menjadi idhabu. Ya, menjadi idhabu.
Kemudian langkah terakhir, huruf terakhir disukunkan. Maksudnya harokat yang ada di huruf terakhir itu disukunkan. Mana huruf terakhirnya? Ba, ya, huruf terakhirnya ba. Jadi huruf ba yang disukunkan menjadi idhab. Ya. Jadi dari kata yadhabu yang artinya dia sedang pergi menjadi idhab. Fi'il amarnya jadi idhab yang artinya pergilah. Ya. Itu tadi cara merubah fi'il mudhari menjadi fi'il amar. Mudah, perhatikan saja langkah-langkahnya. Berikutnya, perubahan fi'il amar ketika dimasuki isim dhamir. Yang pertama, anta. Anta itu kamu laki-laki untuk satu orang. Idhab. Idhab itu untuk anta. Tidak ada imbuhan apa-apa. Berikutnya, antuma. Kamu laki-laki 2 orang. Nah, kalau untuk antuma, imbuhannya ada alif di akhir. Menjadi idhaba. Nah, harokat yang sebelumnya sukun, baknya sukun menjadi fathah. Karena setelahnya ada alif. Berikutnya, antum. Kamu laki-laki lebih dari 2. Jadi kalau 3 ke atas itu pakai antum. Imbuhannya waw, sukun, dan alif. Jadi idhabu. Sebelum waw sukun, harokatnya didomahkan ya. Berikutnya, anti. Kamu perempuan untuk 1 orang. Di akhir kata ditambah ya sukun menjadi idhabi. Sebelum ya sukun, harokatnya dikasrohkan. Yang berikutnya, antuma. Antuma ini sama seperti antuma yang laki-laki, tidak ada bedanya. Idhaba. Yang terakhir, antunna. Kamu perempuan untuk 3 orang ke atas. Ditambah nun. Di belakangnya nun berharokat fathah menjadi idhab. Nah, itu tadi ya. Jadi semua domir dari fi'il amar menggunakan kamu. Jadi fi'il amar ini hanya bisa memerintah langsung. Jadi yang di depannya, yang diajak bicara itu yang langsung bisa diperintah. Tidak bisa misalnya dia pergilah. Itu tidak bisa ya. Jadi hanya untuk domir kamu. Paham ya sampai di sini? Berikutnya contoh dalam kalimat. Wahai Muhammad, pergilah ke sekolah. Ya Muhammad, pergilah tadi idhab. Idhab ilal madrasah. Jangan lupa tanda serunya. Kalimat kedua, wahai Muhammad dan Ahmad, pergilah ke sekolah. Ya Muhammad wa Ahmad. Di sini ada Muhammad dan Ahmad, ada 2 orang. Berarti antuma, tambahannya alif di akhir kata. Dari idhab jadi idhaba. Pergilah, idhaba, ke sekolah, ilal madrasah. Ya Muhammad wa Ahmad, idhaba ilal madrasah. Contoh kalimat terakhir, wahai Muhammad, Umar, dan Ahmad, pergilah ke sekolah. Di sini ada berapa orang? Muhammad, Umar, wa Ahmad. Ada 3 orang. Lebih dari 2 berarti termasuk antum. Lebih dari 2 orang laki-laki berarti antum. Tambahannya waw, sukun, dan alif. Jadi idhabu. Ke sekolah ilal madrasah. Ya Muhammad, Umar, wa Ahmad, idhabu ilal madrasah. Bisa dilihat ya perbedaan kata kerjanya. Sama-sama pergilah tapi berbeda bahasa Arabnya. Ada imbuhannya masing-masing.
Selesai sudah materi kita hari ini. Yang perlu kalian ingat adalah apa saja domirnya dan apa saja imbuhannya. Itu yang perlu kalian ingat. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Isti'dadan ad-du'a'u ba'da ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kali ya, Bu Wardah nggak pernah bosen nih buat ngingetin. Apa coba? Pasti ingat, sholat. Ya, sholatnya dijaga nak. Itu tiang agama kita. Sholatnya dijaga, kemudian jangan lupa untuk mengaji. Terus apalagi? Belajar yang rajin. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Semoga kita dan keluarga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama. Ya sudah, kalau begitu Bu Wardah akhiri ya. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.